Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa kembali berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita lanjutkan kajian kita mengenai pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu juga kepada para keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah sampai pada hadis ke-13 dan insyaallah akan kita gabung juga dengan hadis yang ke-14, yang mana kedua hadis ini ada di dalam bab taubat. Kenapa kita gabungkan? Karena makna hadisnya sama, mirip, hanya sedikit terjadi perbedaan makna saja. Bahkan kalau kita lihat di banyak syarah-syarah Riyadhus Shalihin, memang kedua hadis ini digabungkan, ya, dibahas dalam satu majelis, atau dalam satu pembahasan, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Yang artinya adalah demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku bertaubat kepadanya dalam sehari lebih banyak daripada 70 kali. Artinya 70 kali atau lebih. Nah, ini mungkin hadis yang sudah sering kita dengar bersama, di mana Rasul SAW menerangkan kepada umatnya bahwasanya beliau dalam sehari itu istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Bahkan beliau katakan aktsar, lebih banyak daripada 70 kali. Lafaz hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun di dalam Sahih Imam Muslim, itu di dalam hadis ke-14. Kalau kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau dinukilkan oleh Imam Nawawi, itu di dalam hadis yang ke-14, yaitu hadis dari Anil Al-Aqar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, juga seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat riwayat lain, ada juga riwayatnya dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu,
taubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa ini aku fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjadi hadis yang kedua yang kita bahas pada malam hari ini. Ya. Tentunya ada beberapa perbedaan, tapi maknanya mirip. Ya, di antaranya adalah kalau di hadis pertama Rasul SAW memulai hadisnya dengan mengucapkan wallah, di situ ada sumpah, ya, wallah artinya demi Allah. Sumpah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwasanya beliau ingin lebih memastikan, ingin lebih meyakinkan kepada pendengarnya, kepada umatnya bahwasanya beliau betul-betul bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Ini kalau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau memulai hadisnya dengan memanggil manusia, ya ayyuhan nas, wahai umatku, wahai seluruh manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Taubatlah kalian kepada Allah dan beristighfar. Fa inni atubu fil yaumi, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya. Dimulai dengan panggilan kepada manusia. Kemudian lafaznya tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Lafaznya lafaz perintah. Kalau dalam riwayat Bukhari bukan lafaz perintah, sedangkan dalam riwayat Muslim lafaz perintah. Artinya ada perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk beristighfar dan bertaubat. Ya, maka kemudian ulama mengatakan salah satu faedah daripada beristighfar dan bertobat itu adalah kita mengamalkan perintah agama. Kita mengamalkan perintah agama karena ada apa? Ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua pahala di situ. Ya. Yang pertama, kita jalankan perintah agama. Yang kedua, kita jalankan perintah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah tentunya di dalam angka. Ya, kalau di hadis yang pertama disebutkan 70 kali, di hadis yang kedua disebutkan 100 kali. Ya, tentunya kita sudah juga pernah menyinggung hadis ini di beberapa pertemuan yang lalu. Yang dimaksud di dalam angka di sini adalah bukan hanya sekedar angka 70 atau 100. Tapi lebih dari itu, yaitu pada banyaknya istighfar Nabi Muhammad SAW. Ya, yang difokuskan adalah bukan pada batas angka itu, ya, tapi yang harus kita fokuskan adalah banyaknya istighfar Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau kita lihat lafaz hadis di sini, beliau mengatakan aktar min sab'ina marrah, berarti beliau minimal istighfarnya 70 kali dalam sehari minimal, sedangkan maksimalnya tidak terbatas. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya kenapa jumlah istighfar Nabi itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Kemudian ulama mencoba menafsirkan di sini dengan mengatakan apa? Beliau beristighfar atau bertaubat itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan dirinya. Ya. Artinya jika beliau merasa kekurangannya banyak, ya, taksirnya banyak, yang nanti kita akan bahas, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar mengenai beberapa orang, ya, itu ada yang salah persepsi terhadap istighfar Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa mereka salah persepsi? Karena mereka menganggap Nabi itu berdosa sehingga kemudian ia beristighfar. Nah, ada yang salah persepsi demikian. Ini dijawab oleh para ulama bahwasanya salah satu alasannya adalah Nabi menganggap dirinya ini belum sempurna. Ya, artinya belum sempurna apanya? Dalam menyampaikan
atau dalam menjalankan perintah agama merasa demikian. Itu seorang Nabi Muhammad SAW, ya. Dan semua nabi demikian. Makanya kemudian mereka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika melihat dirinya masih banyak kekurangan, itu beliau beristighfar, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau beliau melihat di dalam dirinya ya kira-kira butuh sekitar 70 istighfar, beliau beristighfar sebanyak 70 kali. Atau ketika beliau melihat di dalam dirinya butuh lebih banyak dari 70, ya beliau beristighfar lebih banyak daripada 70 kali. Ya, ini salah satu tafsiran ulama terhadap angka tadi. Ya, angka yang 70 dan angka yang 100. Ya, selain yang pertama bahwasanya yang menjadi fokus kita adalah bukan angkanya, tapi banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita melihat ya di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini beliau agak detail ya ketika membahas hadis ini. Ya, dibandingkan dengan Imam Nawawi ya dalam Sahih Muslimnya. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani agak lebih detail ya, sehingga rasanya penting bagi kita untuk melihat apa yang dikatakan Ibnu Hajar ini di dalam kitabnya Fathul Bari. Yang pertama, beliau memasukkan hadis ini dalam bab istighfar Nabi SAW fil yaumi wal lailah, yaitu dalam bab istighfarnya Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam. Ya. Kemudian beliau mengatakan maksud daripada istighfar adalah istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun mengenai kaifiyahnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW, ini nanti akan dijelaskan juga oleh beliau. Ya, beberapa bentuk istighfar Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan wallahi inni la astaghfirullah. Ya. Ini adalah ada qasam, ada sumpah, ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ada sumpah Nabi Muhammad SAW ya, untuk meyakinkan pendengarnya, ya, atau bisa kita katakan terkadang memang Nabi Muhammad SAW menggunakan sumpah wallah, demi Allah kata Nabi, itu untuk menarik perhatian para sahabatnya, ya, untuk menarik perhatian para sahabatnya bahwasannya hal yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah hal yang penting, yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari para sahabatnya. Ya, makanya kita sebagai umat ya harus kita perhatikan hadis ini. Ya, karena itu maksud Nabi Muhammad SAW bersumpah di sini. Dan untuk apa selain untuk menarik perhatian, untuk meyakinkan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu beristighfar dalam sehari dan semalam itu sebanyak 70 kali berdasarkan hadis Bukhari dan sebanyak 100 kali berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian beliau menjelaskan la astaghfirullah wa atubu ilaihi dhahiruhu annahu yatlubul maghfirah wa ya'zimu 'ala taubat. Ya. Apa yang dimaksud dengan istighfar Nabi sini? Yang dimaksud adalah yang beliau menjelaskan Nabi Muhammad SAW memohon ampun, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'zimu 'ala taubat, dan bertekad untuk bertaubat. Ya. Nah, kita sudah menjelaskan kemarin ya bahwasanya bertekad untuk bertaubat itu ya, atau bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kesalahan ataupun kembali lagi kepada dosa, itu adalah salah satu syarat taubat. Ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan ya, Imam Ibnu Hajar menjelaskan salah satu bentuk istighfar Nabi Muhammad SAW yang beliau nukil dari Al-Imam At-Tirmidzi ya, dan juga Al-Imam An-Nasai dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang baik adalah ucapan Nabi Muhammad SAW, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
itu adalah salah satu bentuk istighfar Rasulullah SAW, yaitu ucapan astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kemudian tentunya salah satu bentuk istighfar juga adalah yang ada di dalam hadis ini, ya, ungkapan yang ada di dalam hadis ini, yaitu la astagfirullah wa atubu ilaih, yaitu ucapan astagfirullah wa atubu ilaih, contoh bentuk istighfar. Ya, kemudian juga ada juga lafaz dari Nabi Muhammad SAW yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, yaitu lafaz Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Nafi' an Ibnu Umar. Ya, kalau sudah dari Nafi' an Ibnu Umar, ini riwayatnya sahih. Ya. Nah, kemudian mengenai angka, ya tadi kita sudah bahas, ya beliau juga di sini membahasnya, ya, Imam Ibnu Hajar membahas mengenai angka yang sudah kita bahas tadi, apa yang dimaksud dengan angka atau kenapa berbeda antara angka di hadis Bukhari dan juga angka di hadis Imam Muslim. Kemudian Ibnu Hajar menyinggung di sini mengenai beberapa kesalahan persepsi orang-orang terhadap istighfarnya Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW itu beristighfar atau bertaubat, maka Nabi Muhammad itu pastilah bersalah atau pasti dia berdosa. Ya, sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang atau nabi yang maksum, ya, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, ya. Walaupun kemudian, ya, nantinya ulama berbeda pendapat, ya, mengenai apa yang dimaksud dengan maksum, ya, apa yang dimaksud dengan diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijaga dari kesalahan itu adalah dari kesalahan yang sifatnya berkaitan dengan syariat-syariat agama. Ya, itu tidak mungkin salah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau sifatnya manusiawi, ya, tidak berkaitan dengan syariat agama, itu bisa saja Nabi itu bersalah. Tidak ada masalah di sini. Kalau Nabi Muhammad SAW bersalah, ya, ataupun sedikit keliru, tapi tidak berkaitan dengan agama, maka itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Makanya kemudian ulama menjawab bisa jadi ya Nabi Muhammad SAW beristighfar itu karena kesalahan pribadi beliau, tapi bukan kesalahan yang ada kaitannya dengan syariat agama. Ya. Walaupun kemudian ya, kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Jauzi. Jawabannya yang pertama adalah, apa kata Imam Ibnu Jauzi? Hafawatut tiba al-bashariyah la yaslamu minha ahadun. Ya, ini adalah alasan, ya, atau bantahan yang pertama yang bisa kita katakan kepada orang-orang yang kemudian mempermasalahkan kenapa Nabi Muhammad beristighfar. Ya. Pertama adalah bahwasanya, ya, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Maka sudah wajarlah apabila manusia biasa itu jatuh ke dalam suatu kesalahan. Ya, maka itu tidak bisa dihindari sebagai manusia biasa, sangat manusiawi. Ya, sifat yang manusiawi dan sifat yang natural. Wal anbiya wa in musimu minal kabair falam yusamu minas sabair. Ya. Dan para nabi, ya, walaupun mereka itu dilindungi, ya, atau diproteksi dari dosa-dosa besar, tapi mereka tidak diproteksi dari dosa-dosa yang kecil. Itu menurut Al-Imam Al-Jauzi, ya. Imam Ibnu Jauzi. Walaupun sebenarnya ini diperbincangkan juga oleh para ulama, ya.
Yang ulama memiliki banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan seluruh nabi itu dilindungi dari dosa besar dan dosa kecil. Ya. Ada juga yang mengatakan nabi itu dilindungi hanya dari dosa besar saja, tidak pada dosa kecil. Nah, kalau kita lihat di sini jawaban Al-Imam Ibnu Jauzi, beliau lebih merojihkan jawaban bahwasanya para nabi dilindungi hanya dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, ya mereka tidak dilindungi dari dosa tersebut. Makanya kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi yang rojih Allah Ta'ala yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar, ya, kalau tadi kan beliau menunjukkan dari Imam Ibnu Jauzi. Nah di sini nampak memang amanah ilmiah dari seorang ulama itu betul-betul ada di sini. Ya, walaupun mereka berbeda pendapat. Ya, seperti Ibnu Hajar di sini menunjukkan dari Imam Ibnu Jauzi, perkataan mereka seluruhnya ya tidak ada dimanipulasi kata-katanya. Bahwasanya Ibnu Jauzi itu memilih pendapat yang mengatakan para nabi dilindungi hanya dari dosa-dosa besar saja. Adapun dosa-dosa kecil tidak dilindungi. Walaupun Imam Ibnu Hajar berbeda pendapat, beliau lebih merojihkan bahwasanya para nabi itu dilindungi dari seluruh dosa, ya, dari seluruh dosa baik yang besar ataupun yang kecil. Apa kata Imam Ibnu